Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kalian bersihkan sampah-sampah yang ada di laci, yang ada di kolong-kolong meja kalian itu. Ayo, segera dibersihkan. Ayo cepat. Oke, kalau sudah bersih begini kan enak lihatnya kan. Nanti kita belajar juga nyaman, seperti itu ya. Jadi kalian itu harus belajar bersih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa dulu. Adi, silakan memimpin doa. Terima kasih Adi sudah memimpin doa hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan kalau baik. Kira-kira yang tidak hadir hari ini siapa ya? Dia kemana? Ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Baiklah, nanti Ibu tanya ke Ibu Iwi aja ya. Oke. Sebelumnya mengenai materi kita minggu kemarin, ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari? Tidak? Oh, begitu ya. Ya sudah, Ibu ulangi. Nah, jadi eksposisi kemarin kita mempelajari mengenai teks eksposisi. Nah, jadi teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Berbeda dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang ditulis dengan panjang dan terdiri dari beberapa paragraf. Sedangkan teks eksposisi itu biasanya hanya terdiri dari 3-4 paragraf. Seperti itu ya, paham kan? Oke, kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian, struktur, kebahasaan, dan jenis-jenis teks eksposisi. Setelah itu, nanti Ibu akan menjelaskan mengenai KD, indikator, tujuan, dan kegiatan kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai teks eksposisi. Tapi hari ini kita berbeda ya, karena yang kemarin kita hanya mempelajari mengenai materi, tapi hari ini kita akan melakukan aktivitas menganalisis. Nanti Ibu akan memberikan beberapa teks ke kalian. Nah, jadi KD kita hari ini terdiri dari KD pengetahuan dan KD keterampilan. KD pengetahuannya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, dari KD itu terdiri dari 2 indikator. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan struktur teks eksposisi, dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Lalu, untuk KD keterampilan, nanti kita akan mempelajari kita akan membuat sebuah teks eksposisi dengan memperhatikan ide, isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, dari kompetensi itu terdiri dari indikator 2. Yang pertama, peserta didik mampu menyesuaikan teks eksposisi, dan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan teks eksposisi. Seperti itu ya. Setelah KD dan indikator, tujuan kita untuk mempelajari teks eksposisi ini ada 2, yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan yang kedua, peserta didik mampu mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi. Nah, itu adalah KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah itu,
Ibu akan membacakan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama itu, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks eksposisi supaya kalian lebih memahami teks itu lagi. Yang kedua, nanti Ibu akan membagikan beberapa teks kepada kalian untuk kalian analisis. Yang ketiga, nanti kalian akan menyusun teks yang Ibu berikan kepada kalian. Seperti itu ya. Setelah kalian menyusun dan menentukan hasilnya, nanti Ibu minta kalian menjelaskan ke depan dan mempresentasikannya, serta kelompok lain bisa memberi komentar terhadap kelompok yang presentasi. Seperti itu. Paham ya? Setelah semua kelompok maju dan mempresentasikan hasilnya, nanti Ibu akan memberikan jawaban apakah itu benar dan apakah itu kurang benar. Seperti itu ya, paham kan? Oke, baiklah. Kalau paham, kita mulai saja ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai KD, indikator, dan tujuan pada pertemuan hari ini. Kita mulai. Nah, jadi ada yang masih ingat mengenai teks eksposisi? Adi, Gina, silakan. Ya, tepat. Adi. Ya, cukup tepat. Nah, jadi teks eksposisi adalah teks yang ditulis dengan jelas, singkat, dan padat. Seperti yang Ibu telah katakan tadi, teks eksposisi berbeda dengan teks deskripsi. Teks deskripsi, dia menjelaskan secara panjang dan lebar mengenai suatu hal yang ingin dijelaskan, yaitu secara rinci, seperti itu. Sedangkan teks eksposisi, dia itu menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas, yaitu teks eksposisi langsung pada intinya, seperti itu ya. Lalu teks eksposisi itu ada 4 struktur. Yang pertama itu judul, yang kedua itu tesis, yang ketiga itu argumen, inti dari apa yang ingin disampaikan, dan keempat itu adalah penegasan. Nah, dari penegasan ini akan ada kesimpulan apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Seperti itu ya. Lalu setelah struktur ada jenis-jenis. Nah, jenis-jenisnya itu ada 6. Yang pertama, eksposisi defini. Yang kedua, eksposisi proses. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Yang keempat itu eksposisi laporan. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Dan yang terakhir itu ada eksposisi pertentangan. Seperti itu ya. Nah, Ibu jelaskan yang mengenai judul. Judul itu adalah tema yang akan kalian ambil. Dari judul itu kalian akan bisa menentukan apa yang ingin kalian tulis, gitu ya. Lalu ada tesis, itu pernyataan umum. Tesis itu berupa argumen yang akan menjelaskan mengenai apa yang ingin disampaikan, yaitu misalkan itu sering kita paham sebagai pembuka, seperti itu ya. Itu membuka mengenai apa yang akan kita tulis. Di argumen itu berisi mengenai umumnya saja, belum ke inti, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada argumen. Nah, argumen itu adalah isinya inti dari apa yang akan dia jelaskan atau inti dari apa yang ingin ditulis. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan atau penegasan. Nah, di situ kita akan mengetahui apa yang sebenarnya ingin ditulis, apa yang di situ berisi mengenai kesimpulan tapi ditulis secara singkat, seperti itu ya. Paham? Oke, baiklah. Lalu ada 6 jenis tadi Ibu sudah menjelaskan. Yang pertama itu eksposisi defini. Nah,
Di situ akan berisi mengenai definisi seseorang mengenai suatu hal yang ingin disampaikan, tapi tidak sepanjang teks deskripsi. Yang kedua, itu eksposisi proses. Nah, eksposisi proses ini kalau bisa dikatakan kurang lebih sama dengan prosedur, itu tahapan kita melakukan sesuatu dari awal sampai akhir, seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi yaitu teks yang memaparkan informasi atau menjelaskan suatu penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana. Misalkan kita ingin memaparkan sesuatu, tapi kita menggunakan ilustrasi. Ilustrasinya itu bisa kita ambil dari lingkungan ataupun dari alam, seperti itu ya. Lalu ada eksposisi laporan. Nah, dari eksposisi laporan ini biasanya berisi mengenai laporan dari penelitian yang dilakukan. Misalkan seseorang itu sudah membuat sebuah penelitian. Nah, setelah dia membuat penelitian, dia menulis menggunakan teks eksposisi apa hasil dari penelitian, baik dari proses maupun tujuan dan hasilnya. Lalu ada eksposisi perbandingan. Misalkan dia ketika menulis, dia sudah membaca mengenai penelitian seorang yang terdahulu. Nah, setelah dia setelah dia membaca penelitian tersebut, lalu dia menulis. Nah, dalam tulisannya itu berisi mengenai perbandingan antara apa yang dipikirkan dan apa yang sudah dibaca sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada eksposisi pertentangan. Nah, tadi kan untuk perbandingan dia membandingkan. Lalu yang pertentangan ini ketika dia menulis, dia merasa ada sebuah hal yang tidak bisa disamakan dengan penelitian sebelumnya. Jadi dalam tulisannya dia menulis mengenai pertentangan, misalkan teori ataupun definisi dari penelitian sebelumnya. Nah, lalu setelah jenis, kita mempunyai 3 unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama itu ada pronomina, yang kedua itu ada nomina dan verba, dan yang ketiga itu ada konjungsi. Kita semua sudah tahu mengenai apa itu pronomina, nomina, verba, dan konjungsi. Nah, ada yang masih ingat apa itu pronomina? Oke, Lia, apa itu pronomina? Kata ganti. Ya, biasanya itu pronomina mengganti kata nomina. Sering kita temukan seperti kata aku, dia, meskipun. Nah, seperti itu ya contoh dari pronomina. Lalu yang nomina dan verba, ada yang tahu? Ya, Lala silahkan angkat tangan. Ya benar, betul sekali. Itu tadi yang dari nomina. Sekarang verba. Ada yang masih ingat verba itu apa? Iya benar. Jadi nomina adalah sebuah kata benda yang sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan laptop, pulpen, dan buku. Sedangkan verba adalah kata kerja, misalkan menulis, menyapu, memasak, dan sebagainya. Tentu saja kalian sudah memahami mengenai hal-hal tersebut ya. Dan yang terakhir ada konjungsi. Ayo, siapa yang masih ingat mengenai konjungsi? Ya, yang benar sekali. Jadi, konjungsi itu adalah kata hubung yang sering digunakan seseorang ketika dia menulis. Misalkan itu ada
dan seperti itu ya, dan atau biasa sering sekali kita temukan dalam tulisan ataupun saat kita menulis, itu sering sekali kita gunakan. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung mengenai apa yang sudah kita pelajari? Ini sudah 2 kali kita pelajari. Hari ini kita hanya memantapkan saja mengenai materi yang sudah kita jelaskan, Ibu jelaskan minggu kemarin. Tidak ada. Oh ya, bagus kalau sudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, setelah kita memahami materi ini lebih jauh, Ibu sekarang akan menjelaskan mengenai kegiatan setelah materi ini ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan Ibu akan membagikan 3 buah teks dengan judul yang berbeda-beda. Yang pertama itu perbandingan ilmu alam dan ilmu sosial. Yang kedua itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang 3 itu ada ekonomi dunia. Nah, dari 3 teks ini nanti akan Ibu bagikan per kelompok ya. Setiap kelompok itu memiliki teks yang berbeda-beda. Nanti Ibu minta kalian untuk membagi kelompok menjadi 3. Terserah, kalian bisa pilih sendiri. Oke, kalian bisa tentukan kelompoknya dari sekarang. Nah, baiklah, kan kalian sudah membagi kelompok menjadi 3. Ini Ibu bagikan ke kelompok kalian masing-masing ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan materi itu atau teks yang sudah Ibu siapkan itu, Ibu minta kalian melihat ke sini dulu ya. Baik, sebelum kalian mengerjakan, Ibu minta kalian perhatikan contoh yang sudah Ibu siapkan ya. Ini sudah ada 1 contoh teks, dan ini sudah Ibu gunting-gunting jadi perbagiannya, per strukturnya. Nah, itu kan sudah Ibu jelaskan mengenai 1 contoh teks, yaitu judulnya Realita Hukum di Indonesia. Nanti Ibu minta kalian mengerjakannya seperti itu ya. Kalian menentukan struktur dan menyusun teks yang sudah Ibu acak ini. Tadi kan sudah ada 1 teks itu. Nah, ini teks yang sudah Ibu gunting-gunting menjadi bagian yang terpisah. Nanti Ibu minta kalian untuk menjelaskan mengenai teks ini. Baiklah, sudah mengerti? Sudah? Baiklah, bisa dimulai ya.
Baiklah, karena semua kelompok Ibu kira sudah selesai semua ya. Nah, jadi sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Ini tadi hasilnya. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Mereka sudah menyusun ini dan Ibu akan menempelkannya ya ke situ. Oke, itu merupakan hasil dari kelompok 1 ya. Lalu kelompok 2 juga sudah mengumpulkan tadi. Ibu akan tempelkan. Nah, ini merupakan hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu yang terakhir ada kelompok 3. Oke, baiklah. Itu merupakan hasil dari 3 kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Ibu kira sangat baik ya, karena tadi Ibu sudah melihat keliling semuanya bekerja, tidak ada yang berdiskusi sendiri. Lalu ini tadi punya Ibu yang contoh yang sebelumnya. Nah, setelah Ibu membaca hasil yang sudah kalian temukan mengenai 3 teks itu tadi, mengenai teks ekonomi dunia, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, perbandingan ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, Ibu menemukan kalau kalian itu sudah memahami dengan baik mengenai apa itu teks eksposisi dan bagaimana struktur yang benar. Nah, dari ketiga teks eksposisi yang kalian susun ini, Ibu rasa itu sudah benar, sangat benar ya, karena sesuai dengan teks utamanya, paragraf utuhnya ya, gitu ya. Coba masing-masing dari kelompok menjelaskan mengenai hasil yang sudah kalian temukan di depan. Silakan perwakilan dari kelompok.
Baiklah, semua sudah maju menjelaskan mengenai hasil yang sudah kalian temukan. Ibu rasa sudah cukup mengenai konstruksi teks yang ibu bagikan tadi ya. Susunannya sudah benar, strukturnya sudah benar. Jadi sekian dari materi kita hari ini. Lalu ibu minta kalian menulis sebuah kesimpulan dari pertemuan kita mengenai teks eksposisi yang minggu kemarin dan minggu ini. Ibu minta kalian tuliskan dalam satu lembar saja ya, satu paragraf saja, apa yang kalian temukan, apa manfaatnya kalian mempelajari teks ini. Bisa dimulai ya. Baiklah, ibu rasa sudah cukup ya mengenai menulis itu kesimpulannya. Sekarang bisa dikumpulkan. Ayo kumpulkan. Oke, terima kasih kesimpulannya. Semoga materi mengenai teks eksposisi ini bermanfaat ya buat kalian. Sebelumnya, ibu mau bertanya ke kalian. Ada yang masih ingat struktur dari teks eksposisi? Masih kan? Ya udah, coba ulangin. Iya benar. Untuk jenisnya ada yang masih ingat? Ada 6 jenis tadi. Masih ingat? Oh iya, bagus, masih ingat. Nah, jadi untuk teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Itu sangat berbeda dengan teks deskripsi ya. Oke, ibu rasa sudah cukup. Ibu melihat kalian sudah memahami materi dari teks eksposisi ini dengan sangat baik. Coba kalian utarakan secara lisan. Ibu minta pendapatnya mengenai pembelajaran mengenai teks eksposisi ini dari kalian. Coba
Lina, coba jelaskan, kamu refleksikan apa perasaanmu ketika kamu mempelajari teks ini. Ayo silakan. Ya baik. Nah jadi intinya dari Lina itu dia sangat senang ya mempelajari teks eksposisi ini. Nah jadi setelah kalian mempelajari teks ini, ibu harap ini berguna ya untuk kalian nanti kan nanti pas ujian nanti pasti ibu akan mengeluarkan mengenai struktur dan jenis-jenis yang lain ya. Oke. Sebelumnya ibu minta untuk minggu depan ibu kasih kalian tugas ya. Ibu minta kalian membuat atau menulis 4 paragraf saja mengenai teks eksposisi. Judulnya terserah kalian saja, mau diambil dari lingkungan, sosial, politik, maupun yang lainnya, terserah kalian. Yang penting itu temanya itu bisa memacu kalian untuk berimajinasi ya. Nah, oh ya, ibu ingatkan ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Nah, jadi besok untuk pertemuan besok kita akan mempelajari mengenai pengertian, struktur, dan bagaimana kita menulis teks prosedur itu dengan baik. Seperti itu ya, sudah paham? Sudah? Ayo. Oh ya, ada pertanyaan? Oh, oke. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai pengertian, struktur, dan kita akan melihat contoh-contoh dari teks prosedur. Jadi untuk minggu depan ibu tidak meminta kalian untuk membawa media ya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu harap pembelajaran kita hari ini berkesan untuk kalian. Ibu harap pembelajaran mengenai teks eksposisi ini berguna, bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja ibu berharap ketika kalian menulis, kalian bisa menulis itu kalian harus menggunakan struktur yang benar, ejaan yang benar, konjungsinya diperhatikan, pronominalnya diperhatikan, nominal verbalnya juga jangan lupa ya. Itu sangat menentukan hasil dari tulisan kita itu apakah bermutu untuk orang lain lihat, apakah ide yang akan kita tuangkan itu dapat orang temukan di dalam tulisan kita. Nah, jadi seperti itu ya. Baiklah, ibu rasa sudah cukup. Pembelajaran kita hari ini selesai ya. Terima kasih.